Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem microcontroller. Mungkin di antara kita sudah pernah mendengar tentang mikroprosesor dan microcontroller. Pada slide berikut ini, coba kalian perhatikan gambar berikut. Mungkin di antara kalian sudah tidak asing lagi dengan gambar tersebut, tetapi tidak menutup kemungkinan kalian ada yang baru pertama kali melihat gambar seperti yang ada pada slide ini. Gambar tersebut merupakan mikroprosesor yang terdapat pada motherboard komputer. Nah, sekarang kalian saya anggap sudah sedikit tahu tentang mikroprosesor, walaupun baru dalam bentuk gambar. Untuk lebih memahami lebih jauh, saya akan bahas antara mikroprosesor dan microcontroller. Secara definisi keduanya dalam satu pengertian yang sama. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar di antara mikroprosesor dan microcontroller. Saya akan pecah pembahasan. Yang pertama, saya akan bahas mengenai mikroprosesor. Mikroprosesor sering disebut juga dengan CPU, Central Processing Unit, atau MPU, Microprocessor Unit. Artinya, jika kalian di dunia luar atau di dunia perusahaan, di tempat kalian kerja, kalian mendengar kata CPU atau MPU, itu termasuk dalam mikroprosesor. Artinya mikroprosesor itu memiliki dua nama. Bisa disebut CPU atau MPU. Mungkin ada bahasa lain di kalangan kantor atau mungkin para teknisi. Yang artinya ketika kalian mendengar kata CPU atau MPU itu merupakan mikroprosesor. Mikroprosesor pertama kali ditemukan pada tahun 1971 dengan tipe Intel 4004. Seiring perkembangan zaman, mikroprosesor terus meningkatkan kecepatan yang sudah menyebar di kalangan masyarakat, mulai dari Core 1 sampai Core 9. Selanjutnya pada slide berikut ini yang menarik untuk memahami antara konsep mikroprosesor dengan microcontroller. Perhatikan pada bagian mikroprosesor. Pada bagian mikroprosesor terdapat tiga bagian. Yang pertama, ALU, RU, dan CU. ALU merupakan arithmetic logic. Kemudian RU itu register unit. CU control unit. Terus apa bedanya di antara mikroprosesor dengan microcontroller? Ya, untuk itu kita sabar dulu, kita pahami dulu mikroprosesor. Mikroprosesor mempunyai tiga bagian yang sudah tadi saya bahas, yaitu ada ALU, RU, dan CU. Untuk ALU itu arithmetic logic. Artinya, pada arithmetic logic berfungsi sebagai sistem operasi aritmatika dan operasi logik. Ketika kalian menghitung penjumlahan, pengurangan, pembagian, itu termasuk dalam ALU. Kemudian ada arithmetic logic seperti ada gerbang logika AND, OR, NAND, dan lain-lain. Mungkin kalian pernah belajar di materi ketika kalian masih SMK, ada yang jurusan SMK atau mungkin ada yang RPL atau TKJ, itu ada pembahas tentang gerbang logika. Nah, di sana proses penginputan atau mungkin penjumlahan, pengurangan, perkalian, gerbang logika AND, OR, dan NAND, dan seterusnya itu masuk ke dalam arithmetic logic. Kemudian, register unit berfungsi untuk menyimpan data dan ALU. Hasil operasi pada ALU disimpan dalam register khusus yang disebut akumulator. Kemudian untuk CU control unit berfungsi untuk mengatur proses yang ada di CPU. Proses dalam mengendalikan aliran data pada saluran data. Mikroprosesor mempunyai tiga item. Yang pertama, ALU, RU, dan CU. Berbeda dengan skema gambar slide berikut ini. Ada penambahan item, yaitu memori dan I/O, atau input-output. Kenapa demikian? Karena mikroprosesor memerlukan unit lain untuk bekerja. Maksudnya mikroprosesor tidak akan berfungsi atau bekerja tanpa adanya bantuan I/O dan memori. Selanjutnya, microcontroller sudah memiliki mikroprosesor di dalam chip. Kemudian ada tambahannya, ROM, RAM, dan I/O. ROM, RAM, dan I/O tidak ada di dalam mikroprosesor. Tetapi hanya di microcontroller
Di dalam satu chip itu ada mikroprosesor, ada ROM, RAM, dan I/O. Jadi perbedaan antara mikroprosesor dan mikrokontroler mungkin kalian sekarang sudah agak paham. Bahwa mikroprosesor hanya memiliki ALU, RU, dan CU. Untuk rangkaian I/O dan memori itu terpisah. Tetapi di mikrokontroler, rangkaian mikroprosesor sudah ada di dalam chip mikrokontroler. Sekarang, perhatikan gambar berikut. Saya yakin di antara kalian sudah pernah belajar atau pernah melihat gambar seperti Arduino, Raspberry Pi, dan masih ada jenis-jenis mikrokontroler yang lainnya. Kemudian, apa kelebihan mikrokontroler? Pada saat kita melihat bentuk dari mikrokontroler itu sangat kecil. Tidak terlalu kecil, cuman lebih kecil dibanding komputer. Sehingga bisa untuk dibawa kemanapun. Dari ukuran yang kecil itu, banyak yang mengaplikasikan untuk membuat robot. Di kalangan masyarakat, mahasiswa, bahkan untuk kalangan anak-anak sekarang sudah pada belajar mikrokontroler. Tetapi dari mikrokontroler tersebut ada kelemahan. Apa kelemahannya? Yang pertama, dari penyimpanan RAM dan ROM-nya jauh lebih kecil dibanding dengan komputer. Setelah kalian memahami perbedaan antara mikroprosesor dan mikrokontroler, selanjutnya saya akan bahas mengenai mikrokontroler dan komputer. Dari keduanya, mikrokontroler dan komputer memiliki kesamaan, hampir mirip, namun berbeda sama di poin 2. HDD, RAM, atau memori. Karena di mikrokontroler hanya memiliki penyimpanan yang sangat kecil, berbeda dengan komputer jelas. Bahkan untuk sekarang, HDD sekarang kebanyakan dijual di pasaran udah 1 tera atau 1000 giga. Untuk secara garis besarnya, jelas komputer lebih bagus. Nah, nanti untuk belajar ke lebih lanjut, kita akan bahas mengenai apa sih fungsi dari mikrokontroler dan bagaimana cara menjalankannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bahwa untuk di dunia nyata sekarang atau mungkin di kalangan masyarakat sudah jelas ada yang namanya pintu otomatis terbuka ketika kalian mungkin ke bank atau ke mall tanpa ada penjaga pintu bisa terbuka sendiri. Kemudian ada menyalakan lampu otomatis dan sebagainya. Itu menggunakan mikrokontroler. Tapi untuk pertemuan sekarang, kalian udah sedikit paham mungkin tentang perbedaan antara mikrokontroler, mikroprosesor, dan komputer. Jika tidak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan, nanti kalian tinggal komen di bawah video ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Jika kalian mengerti penjelasan video ini, silakan like. Saya akhiri video pertemuan pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.